Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arga di channel Temen Melek. Oke bosku-bosku di rumah, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa! Jadi ingat ya, biasanya kata-kata motivasi pas waktu di kuliah dulu kan sebelumnya pasti gimana kabarnya hari ini semuanya? Luar biasa! Jadi harapannya sih semua kabarnya teman-teman semuanya di rumah pastinya luar biasa ya teman-teman. Bagi yang punya masalah segera diselesaikan masalahnya. Bagi yang punya hutang mungkin atau punya tanggungan, semoga saja dilancarkan rezekinya sehingga segera bisa melunasi hutang-hutang kalian. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Karena banyak sekali pertanyaan yang soal ini, maka Temen Melek kali ini akan membahas dan mengkupas tuntas terkait tips dan trik gimana caranya bisa di ACC di pinjaman online yang ilegal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menyimak dari awal sampai akhir agar tidak terjadi salah paham. Dan teman-teman bisa mengetahuinya, kira-kira kenapa sih kok saya ketika mengajukan di pinjaman online ilegal kok jarang banget di ACC seperti itu. Ternyata ada penyebabnya loh ya. Jadi silahkan ditonton videonya sampai habis. Dan sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video untuk kalian. Oke? Jadi langsung saja ya guys, terkait tips dan trik pinjaman online yang ilegal agar bisa di ACC. Jadi yang pertama adalah kalian wajib mengisi semua data itu dengan baik dan benar ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai domisili Anda itu berbeda dengan KTP ya teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman anggaplah tinggal di Surabaya nih, ya ditulis aja di Surabaya nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan KTP kalian ya. Jangan berbeda seperti itu. Terus kemudian terkait adanya pertanyaan seputar pekerjaan kalian nih. Jadi seumpama kalian menganggur, ya jangan ditulis menganggur lah. Kalian tulis aja kalian bekerja di suatu tempat. Contoh, kalian di situ kan pasti ada pilihannya di swasta, wira swasta, pedagang atau mungkin yang lainnya. Kalian pilih aja yang swasta. Nah, untuk pekerjaannya atau untuk tempat pekerjaannya itu tulis aja di anggaplah awalnya CV nih atau PT. Nah, seperti itu. Contoh, CV budayaku tercintaku atau CV abadi dan jaya selama-lamanya. Nah, kayak gitu sih. Jadi teman-teman itu tidak boleh mengisi dengan pengangguran ya, meskipun teman-teman itu memang belum kerja pada sebenarnya pada kenyataannya seperti itu. Jadi yang pertama saya ulangi lagi ya, kalian harus mengisi data dengan baik dan benar, baik nama, tanggal lahir, tempat lahir, terus kemudian nik KTP dan sebagainya itu harus benar. Terus kemudian pada kolom yang soal pekerjaan itu teman-teman wajib mengisi sudah bekerja. Ya minimal 3-5 tahun kalau memang ada yang menanyakan. Terus kemudian seputar gaji, kalau bisa sih di atas UMR. Sama nih Surabaya UMR-nya sekarang kan sekitar 4,5-an. Nah tulis aja 5 juta kayak gitu. Jadi jadikan seolah-olah itu meyakinkan oleh platform ya, atau oleh itu nanti pinjaman online yang ilegal itu tadi. Jadi mereka ketika mereview data kalian itu mereka yakin kalau kalian bisa bertanggung jawab dalam hal cicilannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang tips kedua, pastikan skor kredit kalian itu baik ya. Jadi teman-teman harus menjaga skor kredit kalian ya teman-teman ya. Jadi kalian seumpama punya istilahnya pinjaman online yang legal, atau nggak harus yang online sih sebenarnya, atau mungkin di home credit mungkin ya. Home credit itu kan juga terdaftar di OJK. Jadi kalian tuh punya riwayat skor kredit yang baik pada pinjaman-pinjaman yang legal. Jadi ketika pinjaman online yang ilegal itu tadi mereview data kalian itu mempunyai skor kredit yang baik. Jadi mereka akan yakin bahwa kalian itu bisa bertanggung jawab dengan cicilannya seperti itu.
Apa sih skor kredit itu, teman-teman? Nah, skor kredit ini adalah penilaian yang diberikan oleh OJK, yang mana teman-teman itu dinilai gimana sih kualitas tanggung jawab dalam cicilannya, seperti itu. Jadi ketika teman-teman punya cicilan yang baik dan istilahnya nih jatuh tempo tanggal 5, teman-teman bayar udah tanggal 1 udah bayar, tanggal 2 udah bayar, atau minimal pas waktu jatuh tempo teman-teman itu bayar, istilahnya nggak pernah telat bayar apalagi gagal bayar, itu bisa dipastikan skor kredit kalian itu baik, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, jika pengen di ACC saat melakukan peminjaman online di platform yang ilegal, teman-teman harus mempunyai skor kredit yang baik. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk syarat yang kedua. Kemudian untuk syarat yang terakhir, teman-teman ini wajib mempunyai rawatan atau cicilan yang sekarang ini masih berjalan di aplikasi pinjaman online yang legal ya teman-teman. Ini konteksnya bicara yang legal ya. Jadi yang legal ini contohnya seperti Shopee, Akulaku, terus kemudian ada Kredit Pintar dan lain sebagainya. Pokoknya untuk aplikasi pinjaman online yang legal, teman-teman harus mempunyai rawatan yang baik. Seperti itu. Jadi pas waktu kalian mengajukan pinjaman online yang ilegal, teman-teman itu akan dinilai baik dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan cicilannya, seperti itu. Ini sangat berhubungan banget dengan syarat yang kedua, yakni skor kredit tadi. Jadi jika teman-teman mempunyai rawatan yang baik atau mempunyai cicilan yang baik di platform yang legal, aplikasi pinjaman online yang legal, teman-teman akan mendapatkan skor kredit yang baik, dan ini akan berpengaruh sekali terhadap ACC atau tidak di ACC-nya pinjaman kalian di aplikasi pinjaman online yang ilegal ya teman-teman ya. Jadi seperti itu istilahnya syarat dan ketentuan atau tips dan trik agar teman-teman itu bisa di ACC di pinjaman online yang ilegal ya teman-teman ya. Seperti itu. Terus kemudian di sini saya akan sekalian men-share tips gimana caranya kita bisa aman saat melakukan gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal ya teman-teman ya. Jadi tips agar teman-teman bisa aman dalam galbay di aplikasi pinjaman online ilegal adalah yang pertama, pastikan kalian menggunakan HP cadangan kalian ya teman-teman ya. Terutama pakai HP yang Android ya. Kenapa? Karena aplikasi pinjaman online yang ilegal ini rata-rata adanya di Google Play Store, bukan di App Store. Kalau di App Store itu saya yakin nggak ada sih, karena untuk saringan di App Store tuh kayaknya kenceng banget. Jadi hanya pinjaman online yang legal yang bisa masuk di App Store. Saat ini saya masih belum tahu sih di App Store tuh ada pinjaman online yang ilegal atau enggak. Tapi sejauh ini saya masih belum tahu pinjaman online yang ilegal bisa masuk di App Store. Rata-rata masuknya itu di Google Play Store. Maka dari itu teman-teman harus menggunakan HP cadangan kalian, yakni yang Android. Seperti itu. Android ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan semua kontak di HP kalian yang digunakan untuk mengajukan pinjaman online yang ilegal itu kontaknya adalah fake kontak ya teman-teman ya. Hapus saja semua kontak-kontak kalian yang itu real kontak, masukkan ke HP kalian yang satunya yang memang kalian pakai untuk sehari-hari ya teman-teman ya. Jadi untuk yang akan digunakan untuk pinjaman online yang ilegal ini, pastikan semua kontaknya itu fake kontak ya. Minimal 25, 30 atau kalau bisa sebanyak-banyaknya ada fake kontak di situ. Setidaknya teman-teman itu memberikan keyakinan atau kepastian seolah-olah HP ini dipakai sehari-hari sama teman-teman, seperti itu. Jadi ada kontaknya ibu sama mama, ada kontaknya ayah, terus kemudian ada kontaknya rekan kerja dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, kasih nama aja, tapi nomornya adalah nomor palsu, kayak gitu ya. Seperti itu untuk syarat yang kedua. Kemudian untuk syarat gagal bayar aman yang ketiga adalah pastikan foto-foto yang di HP kalian itu fake foto. Jadi foto yang palsu ya, bukan foto-foto kalian ya. Karena apa? Karena ketika kalian mensetujui atau menginstal aplikasi pinjaman online yang ilegal ini, kalian pasti memberikan semua akses agar si platform bisa mengakses kontak, kemudian foto, terus kemudian lokasi di HP kalian itu tadi. Jadi itu bisa dijadikan alat untuk memeras kalian ya. Contohnya nih, kalian fotonya sama kalian ada gagal bayar nih. Terus kemudian foto kalian diambil,
diedit atau sedemikian rupa atau kayak gimana, dia akan istilahnya menakut-nakutin. Nanti akan saya sebar nih foto kamu di semua media sosial bahwasanya kamu itu punya tunggakan. Nah, seperti itu. Kita pasti nggak mau kan sama itu terjadi pada kita kan. Nah, makanya dari itu untuk foto ini wajib dicadangkan ya teman-teman ya, kemudian diganti dengan foto-foto fake ya, seperti itu. Kalau gitu foto-foto yang agak sedikit ngeblur-ngeblur gitu juga nggak apa-apa lah. Pokoknya pastikan itu terlihat seperti real itu HP kalian, seperti itu ya. Itu syarat yang ketiga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman saya ulangi lagi nih. Satu, wajib menggunakan HP cadangan. Yang kedua, kontak wajib dicadangkan. Terus kemudian yang ketiga, foto menggunakan foto-foto fake ya. Terus kemudian lokasi bisa menggunakan fake GPS juga ya teman-teman ya. Ini yang keempat. Syarat yang keempat ya nih, gunakan fake GPS untuk mengacak lokasi kalian. Contoh nih, kalian di Surabaya semua, kalian atau di mana, Surabaya aja lah. Kalian di Surabaya nih, kalian arahkan aja fake GPS kalian itu ada di mungkin di Jakarta atau di Tangerang atau di Cikarang dan lain sebagainya. Pokoknya jangan sampai GPS itu atau lokasi itu mendeteksi bahwa kalian ada di Surabaya, seperti itu. Itu dilakukan ketika kalian mendownload aplikasinya dan mengajukan pinjaman sampai pinjaman itu di ACC. Seperti itu ya teman-teman ya. Ketika pinjaman itu di ACC, langsung aja hapus aplikasinya, fake GPS bisa dimatikan nggak apa-apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada 4 syarat gimana caranya gagal bayar yang aman di aplikasi pinjaman online yang ilegal ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah gunakan HP cadangan kalian. Yang kedua, berikan kontak-kontak palsu di HP cadangan kalian. Terus kemudian beri foto-foto palsu juga di HP cadangan kalian itu tadi. Yang keempat, saat mengajukan pinjaman dari awal download sampai pengajuan, pastikan lokasi kalian sudah tidak berada di lokasi tersebut. Itu bisa menggunakan fake GPS. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu saja yang bisa saya share hari ini terkait tips dan trik bisa di ACC di pinjaman online yang ilegal. Dan gimana caranya gagal bayar aman di pinjaman online yang ilegal. Seperti itu ya teman-teman ya. Next time saya akan bahas terkait gimana caranya sih kita bisa aman meskipun kita gagal bayar di pinjaman online yang legal ya teman-teman ya. Yang legal ya. Karena saya yakin teman-teman semua yang viewers saya ini pasti banyak banget tanggungan juga di pinjaman online yang legal ya teman-teman. Dan saat ini teman-teman pasti bingung kan, kalau legal kan pasti kena OJK. Kalau OJK pasti ya teman-teman. Tapi setidaknya mereka tidak bisa akses kontak, mereka tidak bisa akses foto, dan mereka tidak bisa tahu lokasi kalian, seperti itu. Dan itu ada step by stepnya biar kalian bisa aman dalam gagal bayar di pinjaman online yang ilegal, yang legal maaf. Jadi itu ya teman-teman, tips dan trik yang bisa saya share hari ini. Jadi pastikan teman-teman bisa fokus dulu dalam mencari uang tambahan mungkin. Jadi teman-teman udah nggak usah mikirin yang namanya tanggungan dulu. Sementara kalau memang teman-teman nggak bisa melakukan cicilan. Jadi jangan sampai teman-teman itu melakukan gali lubang tutup lubang ya teman-teman ya. Kenapa? Karena suatu saat juga pasti kalian akan gagal bayar juga ujungnya. Ketika kita minjam di sini untuk menutupi pinjaman yang lain, itu bukan menyelesaikan masalah. Mungkin hanya menyelesaikan masalah dari itu. Tapi di kemudian harinya, pinjaman yang lain akan muncul, dan semakin besar. Ujung-ujungnya teman-teman juga bakal gagal bayar juga. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saran saya, kalau memang teman-teman sudah merasa tidak mampu untuk membayar cicilannya, gagal bayar aja dulu nggak apa-apa. Teman-teman fokus untuk mencari uang tambahan atau pemasukan tambahan. Dan nanti jika memang keuangan kalian sudah stabil, teman-teman bisa menghubungi call center dari aplikasi pinjaman online yang legal tadi untuk melakukan pembayaran. Pasti teman-teman akan dipermudah dan bisa jadi malah akan dikasih diskon teman-teman. Jadi jangan khawatir, yang penting teman-teman punya niat untuk membayar itu udah cukup ya. Jadi teman-teman sekarang fokus sama mencari uang tambahan atau dana masukan tambahan buat teman-teman agar teman-teman tetap bisa survive dalam hidup ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke guys, jadi itu yang bisa saya share hari ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya semakin semangat dalam membuat video untuk kalian semua. Oke?
Sampai jumpa lagi guys di video-video selanjutnya. Saya Arga pamit undur diri. See you next time.